Banyak terjadi di anak bungsu. Hati-hati anak bungsu. Anak tunggal. Anak dengan satu-satunya jenis kelamin yang berbeda. Dek, sudah mau maghrib, mandi dulu. Umi lebih aman. Ntar aja menjelang maghrib. Itu kata si yang kayak Tukul. Yang kayak Selalu Gunawan, dia sudah pakai baju koko, Gatsby. Mi, aku mau adzan ke masjid. Sudah ganteng, pintar, wangi, nurut lagi. Baik, kita masuk ke yang proses pertama. Kenapa? Karena proses yang pertama ini, orang mempunyai kecenderungan seks sesama jenis sejak kecil. Apa? Menjadi satu pemicu, kedua menjadi korban. Jangan dibayangkan kalau ada di pondok misalkan, Kak Sinyo yang melakukan homoseksual. Belum tentu. Pemicunya bisa jadi orang heteroseksual, sudah nggak tahan, libidonya penuh. Dia melihat para temannya kayak perempuan di sudut. Nah, itulah kenapa dibahas. Kenapa hampir 60% pelaku ini homoseksual itu sejak kecil mempunyai orientasi seks. Baik, masa balita. Crack atau patah. Apa penyebabnya? Polanya yang kami temukan, satu, salah role model. Apa salah role model? Jadi anak laki-laki mengambil model yang salah di ibu. Anak perempuan mengambil model bapaknya. Sekitar 75% untuk laki-laki yang gender non-conformity nanti akan menjadi tertarik sama jenis atau homoseksual. Di perempuan terjadi pembiasan. Nah, salah role model ini dibagi menjadi dua. A, terpaksa. B, bebas atau demokratis. Apa terpaksa? Situasi dan kondisi yang memaksa si anak mengambil model yang salah, bukan atas keinginan dia. Contohnya, keluarga yang non harmonis. Apa keluarga yang non harmonis? Keluarga yang tidak bisa menghadirkan karakter laki-laki dan perempuan dengan baik. Contohnya di Jabodetabek, kita punya anak laki-laki, bapaknya berangkat habis subuh, anaknya masih tidur. Pulang, si anak sudah tidur. Akhirnya apa? Si anak mainnya sama ibunya perempuan. Asisten rumah tangganya perempuan. Masuk playgroup, TK, SD kebanyakan mbok-mbok ya. Bahkan di TK atau SD yang diajarkan itu tarian pinguin, tarian bebek, ala-ala kemayu perempuan atau feminim yang ngajarkan perempuan. Makanya tadi saya minta yang di sini ada playgroup atau TK, please setiap bulan datangkan dari TNI atau Polri untuk mengajarkan tarian ala laki-laki. Serius. Supaya apa? Anak tahu, ternyata ada adik yang dia patah-patah tapi asik gitu. Laki-laki tapi asik mengadakan senam. Cerai bisa jadi. Jadi pokoknya di situ tidak ada karakter laki-laki dan perempuan dengan baik. Contoh yang kedua, bapak otoriter, keras, jahat. Hati-hati para bapak kalau Anda punya anak laki-laki. Bayangkan, ibunya mau nonton drama Korea, TV-nya cuma satu, bapaknya pengen nonton Arsenal lawan Chelsea.
Karena galak jahat, ibunya dipukuli, istrinya diludahi, diinjak-injak. Pertanyaan saya, jika di situ ada anak laki-laki umur 1 tahun, kira-kira apa yang terlintas? Bapak jahat, aku nggak mau jadi bapak. Krek, dia patah. Hati-hati bapak. Yang ketiga, dominasi ibu-ibu. Perempuan dalam sehari membutuhkan minimal 20.000 kata untuk melegakan hormon-hormonnya. Itulah kenapa ibu-ibu cerewet, ngomel, dan bawel. Kakak Sinyo, saya perempuan, tidak ngomel, cerewet, dan bawel. Biasanya punya penyaluran lain. Suka menulis, suka memasak, punya hobi melihara tanaman. Kenapa? Diajak ngobrol kayak orang gila ya. Cantik, sama itu. Nah, itulah kenapa perempuan itu seakan-akan mendominasi keluarga. Celakanya dalam tanda kutip, istrinya dari Gorontalo, Semarang, Bengkulu, Padang, Ternate, Tidore. Suaminya ala-ala Magelang, Jogja, Solo, yang cenderung feminin, seperti perempuan. Pak, itu udah kan nonton gitu. Pas dengar adzan kan, bapaknya jawabnya, "Yami." Anaknya melihat, oh laki-laki seperti itu ya, lemah, gemulai, lembut itu. Hati-hati, jika ibu mengalami situasi seperti itu, please di hadapan anak, Allahu Akbar, Pak, monggo ke masjid dulu ya, walaupun gemes-gemes gitu ya. Diselesaikan nanti di kamar, pak. Tapi di hadapan anak-anak, oh perempuan tuh lemah lembut ya daripada laki. Bisa salah tangkap. Hati-hati ibu. Yang kedua, salah role model tetapi liar atau bebas. Jadi kalau bapak ibu menemukan yang anak di salah role model terpaksa, biasanya di sana ada dendam, amarah dan sebagainya. Kalau yang ini tidak. Contohnya, Bintang adalah perempuan pertama yang saya tangani. Dia anak ketiga dari anak bungsu dari 3 bersaudara. Yang nomor 1 dan nomor 2 ini laki-laki. Dia anak bungsu. Sejak kecil dibiarkan begitu saja main sama kakak-kakaknya, abang-abangnya. Ya, mencuri mangga, memanjat pohon, mengejar layang-layang, sampai menggoda perempuan. Yang diasah maskulinitasnya terus. Jadi pas ada perempuan lewat kan biasa laki-laki gadis godain kita dong, itu dia ngikut. Nah, pas SMP kelas 2 nggak langsung jatuh cinta, nggak. Ada gadis pindahan ya, dari kota lain, gadisnya menye-menye, tahu menye-menye? Aku nggak bisa nih, tolong dong. Oh ya, sini aku tolong, aku bantu gitu. Aku nggak bisa ini nih, oh gue beresin. Nah itu. Jadi awalnya pingin melindungi, mengasihi, lama-lama jatuh cinta. Contoh yang lain. Jadi bapak ibunya nggak menjelaskan dia nggak boleh seperti itu, nggak, dibiarkan begitu saja. Contoh yang lain, kalau kasus TKW ini itu hampir sama dengan Bintang, tapi kebalik, dia anak sulung. Bapaknya meninggal, ibunya harus bekerja dari pagi sampai sore. Bayangkan, sejak kecil dia harus menjaga adiknya, yang merawat dan sebagainya. Ketika adiknya diganggu teman-temannya, dia yang maju. Jangan-jangan lo, gue gebok lo gitu ya. Ibunya pulang dipijit, dia timbul rasa kasihan, ingin melindungi, ingin mengasihi. Sama, yang diasah maskulinitasnya terus. Sama, kelas 2 SMP, dia jatuh cinta sama gadis yang menye-menye tadi. Yang kedua, pembunuhan karakter. Hati-hati. Apa itu pembunuhan karakter? Tanpa sadar orang tua membunuh karakter si anak. Kenapa? Laki-laki dan perempuan itu fitrahnya jelas berbeda.
Bukan untuk dibeda-bedakan, sama dengan gerakan feminisme, disetarakan gender, nggak mungkin, itu ilusi. Kenapa? Jelas berbeda. Mereka ngusik-ngusik kesetaraan gender, tapi nggak pernah ngusik toilet, nggak pernah ngusik olahraga, nggak pernah. Kalau dia ngusik-ngusik, mestinya olahraga juga harus sama, toilet juga harus sama, nggak bakalan berani. Ilusi mereka. Nah, pembunuhan karakter ini hati-hati. Saya kasih contoh yang laki-laki ya. Misalkan bapak ibu punya anak umur 1 tahun laki-laki jatuh. Kebanyakan emak-emak nih yang membunuh karakter kelaki-lakian seorang anak laki-laki. Jatuh nangis, gitu kan? Ibu, nggak apa-apa. Itu membunuh karakter kelaki-lakian. Sebelum darahnya seember, sebelum tulangnya patah-patah, jatuh, sakit pinggang itu. Jangan dimanja-manja. Mau manjat pagar, pagarnya loh nggak tajam. Di baliknya nggak ada selokan yang dalam. Bukan lalu lintas yang tajam. Baru naik, nggak boleh. Ibu-ibu kan. Atau dikaruniai anak yang putih, mulus, wangi, lembut. Jangan-jangan bukan anak gue nih. Gak boleh main matahari entar gosong. Ibu sudah membunuh karakter laki-laki. Biarkan seputih apapun, seganteng apapun, belang-belang juga gak apa-apa. Banyak terjadi di anak bungsu. Hati-hati anak bungsu. Anak tunggal, anak dengan satu-satunya jenis kelamin yang berbeda. 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. Hati-hati. Nah, kalau yang 3 ini Bapak Ibu paham, anak istimewa ini harus saya jelaskan, saya kasih contoh. Apa anak istimewa? Tanpa sadar Bapak Ibu mengistimewakan satu anak, kalau memang dia istimewa. Contohnya, Bapak Ibu punya anak laki-laki 5. Wajahnya kayak bapaknya, kayak Tukul misalnya. Yang ketawa menghina Tukul. Saya menahan ketawa. Anehnya yang di tengah ini kayak Sahrul Gunawan. Secara fisik kita sudah jatuh cinta. Yang lain keriting, dia lurus tebal. Yang lain pesek, dia mancung. Yang lain hitam, dia putih sendiri. Kita sudah secara natural pasti jatuh cinta sama yang kayak Sahrul Gunawan. Betul? Sudah begitu, dia pinter lagi. Yang kayak Sahrul Gunawan tuh, pialanya ada di lemari depan punya kita, di ruang tamu. Juara teladan, ranking 1, juara menggambar, juara skateboard, juara catur. Yang kayak Tukul, kalau mau terima rapot ibu bapak A2C, naik apa enggak ya? Kentutan lagi. Ganteng, pinter, wangi lagi. Pas kalau menjelang maghrib tuh kan lucu ya, Global TV itu kayak nayangkan film yang asik gitu. Dek, sudah mau maghrib, mandi dulu, Umi lebih aman, ntar aja menjelang maghrib. Itu kata sih yang kayak Tukul. Yang kayak Sahrul Gunawan, dia sudah pakai baju koko, Gatsby. Mi, aku mau adzan ke masjid. Sudah ganteng, pintar, wangi, nurut lagi. Ini sangat halus sekali, tanpa sadar. Jadi kalau apa-apa yang berat-berat, yang Tukul yang disuruh, yang dia yang ringan-ringan ya. Nah, ini adalah ciri-ciri pertama.